Hai, balik lagi di channel YouTube gue. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini ada requestan dari @howyu-tv730. Bahas koperasi Bahana Lintas Nusantara dong gitu ya. Jadi pada saat gue cari tahu, ternyata Koh Roy Sakti udah bahas gitu ya. Dan kalian bisa lihat juga videonya ada di YouTube di sini ya. Jadi mungkin gue juga bakal bahas tapi dari beberapa hal yang mungkin belum dibahas sama Koh Roy ini. Dan sebelum itu gue juga bukan orang yang pakar koperasi tapi sedikit tahu koperasi. Dan mungkin buat teman-teman dari Kementerian Koperasi, terus juga dari Jabatan Pengawas Koperasi, Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi nanti bisa bantu koreksi kalau ada salah-salah ngomong ya, mohon maaf tuh ya. Jadi koperasi Bahana Lintas Samudra. Oke, jadi kayaknya nih desas-desusnya tuh arahnya kurang baik ya. Oke, jadi untuk awal ketika kalian pengen berinvestasi, kalian ingin menjadi anggota koperasi, gue sangat amat sarankan buat kalian buka web NIK ini ya, nik.depkop.go.id. Di sini banyak banget pilihan koperasi, atau kalian ingin mengetahui koperasi-koperasi, kalian bisa searching di sini. Kenapa? Ini bisa jadi literasi awal untuk kalian mau berinvestasi. Dan ini udah gue cari ya, Bahana Lintas Nusantara. Nah, di sini yang digembor-gemborkan dia itu adalah koperasi Bahana Lintas Nusantara. Tapi ini hilang ya. Kata pemasarannya hilang. Jadi di sini sebenarnya kalau gue udah lihat konteksnya adalah ini koperasi adalah koperasi pemasaran, tapi dia buka jasa investasi juga. Yang perlu ditelusurin apakah dia sudah punya izin untuk simpan pinjamnya, baik sesama anggota, ke anggota atau di luar anggota. Nanti kita lihat juga gitu ya. Karena biasanya koperasi pemasaran itu ya udah sesuai judul ya, jasa, layanan, atau produk. Dan kalaupun mereka mau buka simpan pinjam, dia harus melakukan izin juga, permohonan izin untuk usaha simpan pinjamnya. Nah, nanti kita bakal lihat. Tapi kenapa kata pemasaran ini dihilangkan dari nama Koperasi Bahana Lintas Nusantara? Cuman ya Koperasi Bahana Lintas Nusantara, kata pemasarannya ini dihilangkan. Kenapa ya? Ya, sebenarnya kalau dari situ aja udah kelihatan ya dari nama koperasi ya. Kalau koperasi simpan pinjam biasanya singkatannya KSP, koperasi simpan pinjam, atau koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah, atau KSPPS ya kalau tidak salah ya. Kalau salah koreksi mohon maaf. Oke, kita cepet aja di sini karena gue juga takut durasinya agak lama. Di sini lengkap banget ya, kalian bisa lihat ya. Jadi kalau kita lihat dari badan hukumnya, pendirian dia dari 2006. Sebenarnya nggak ada masalah ketika kalian mau badan hukum 19 berapa-berapa gitu ya. Nah, cuman ketika badan hukum dari 2006 tapi kalian belum punya izin di bidang terkait yang kalian jalankan bisnisnya, itu jadi pertanyaan. Berarti selama ini nggak ngurus izin gitu kan. Oke, kita lihat lagi ya. Terus di sini ada perubahan AD atau anggaran dasar di 2024. Oke, mungkin ada perubahan. Terus di sini terlihat kalau koperasi ini tidak melampirkan atau tidak melaporkan RAT atau rapat anggota tahunan yang dilakukan setiap tahunnya, tidak dilaporkan. Padahal kalau kita mengacu ke peraturan, entah dari peraturan Permenkop ataupun undang-undang gitu ya, undang-undang tentang perkoperasian atau koperasi, itu wajib koperasi itu lapor ya untuk RAT. Terus di sini juga lokasinya di Jawa Tengah, dan ini primer nasional lintas provinsi. Koreksi kalau gue salah, ini berada di bawah naungan Kementerian Koperasi secara langsung. Jadi kalau ada kabupaten kota atau provinsi itu ada dari dinas provinsi atau kabupaten kota. Jadi instansi yang bisa dibilang bertanggung jawab lah terhadap koperasi ini.
Oke. Dan kalian bisa lihat juga di sini adalah jenisnya koperasi pemasaran, kelompok koperasi pemasaran. Kalau dia adalah koperasi simpan pinjam yang melaksanakan untuk simpan dan pinjam kepada anggota ataupun di luar anggota, nanti kita bakal bahas itu karena agak panjang gitu ya. Ya ini pilihannya nanti akan muncul simpan pinjam. Jadi ini menurut gue ini agak tricky ya ini ya. Terus sektornya pun kalian lihat ya, perdagangan besar komputer dan peralatan komputer. Tapi yang dia gembar-gemborkan di sosial media adalah investasinya ya. Oke, itu dari situ udah wow. Oke, kita lihat status NIK belum bersertifikat. Ya tadi berarti dia sama sekali nggak lapor, sama sekali nggak peduli tentang koperasinya. Status grade E bahkan ya karena nggak ngelapor sama sekali itu ya. Terus di sini nama pengurus atau ketua koperasinya adalah Nicholas Nyoto Prasetyo, yang kalau kalian searching di Facebook, di sosial media itu langsung muncul orangnya. Oke, tapi dari sini ketika kita lihat data dari koperasinya, untuk ketua koperasi Pak Nicholas ya, tolong Pak diurus ya izin-izinnya gitu ya. Nah ini juga menyangkut anggota. Dan menurut gua ketika kalian mau berinvestasi ke koperasi, jangan cuman lihat untung yang diberikan, apalagi untung-untung yang gak logis, gak relevan, apalagi ini berbasis koperasi gitu ya. Jadi kalian harus lebih pintar juga milih koperasi mana yang kalau kalian mau berinvestasi jadi anggota. Dan untuk pengurus koperasi dan pengawas, tolong dong izinnya diurus gitu ya. Oke. Terus kalau kalian lihat sini grade-nya juga kelihatan ya, grade E tuh ya. Nih di sini nih. Tuh ya, tidak melaporkan. Terus kalau kita lihat KUK-nya nih ya. KUK itu adalah klasifikasi usaha koperasi. Kalau tidak salah nih, kalau masih inget ya, mohon maaf ya kalau salah koreksi. Jadi dia berada di KUK 1 yang di sektorial. Ini sektorial ya, jadi jatuhnya dia itu sebenarnya sektorial ya. Ya, bukan simpan pinjam. Coba kita lihat ya. Ini anggota kurang lebih dari 5.000. Oke. Modal sendiri 250 juta sampai di sini, atau asetnya di 2,5 miliar. Atau kalau kita pakai yang simpan pinjamnya sama juga, tapi lebih besar. Jadi sekarang tuh sebenarnya pemerintah atau di bawah Kementerian Koperasi itu sendiri sudah berjibaku berusaha supaya gak orang tuh asal gampang aja buat koperasi gitu ya. Karena sekarang ini banyak oknum-oknum yang sebenarnya cuma menggunakan tameng koperasi untuk bisnisnya mereka, karena mereka tahu koperasi bikinnya gampang daripada bikin BPR, terus juga misalkan bikin PT-PT yang lain. Apalagi sekarang pemerintah banyak gencar juga, kalau untuk menyalurkan ini harus melalui koperasi, menyalurkan ini melalui koperasi. Udah tuh otak-otak pembisnis dan orang-orang yang sebenarnya tidak paham koperasi menjadikan ini hal yang kalau gitu bikin koperasi aja biar begini. Nah makanya pemerintah ini ya menaikkan modal usaha atau modal sendiri dari koperasi itu supaya orang nggak asal buat bikin koperasi, yang intinya adalah untuk melindungi kalian sendiri sebagai anggota. Terus ini dia dari Facebook ya, dari postingannya Kohroy Sakti. Di sini gue ambil aja ya, ini yang ingin gue bahas tentang investasinya. Di sini sebenarnya di videonya Kohroy dia udah menjelaskan detail, tapi di sini gue langsung to the point aja. Ini bukan koperasi, tidak seperti ini. Walaupun kita lihat logonya ini kayak Kementerian Koperasi dan UKM ya, logo-logonya arahnya kayak ke sana, tapi coba dilogikakan keuntungannya ya. Kalau gue sedikit ilmu tentang koperasi, tapi di sini gue tidak merekomendasikan koperasi ini untuk kalian jadikan tempat untuk kalian taruh duit sebelum mereka mengurus izin, sebelum mereka melaporkan dan memperbaiki diri ya. Terus di sini juga ada dari Facebooknya ya. Ini Bapak Nicholas, perjanjian kerjasama batubara ya. Oke. Jadi dia kalau kita lihat di Facebook banyak banget
dia itu foto entah berada di acara ataupun investasi apa gitu ya, saling bekerja sama gitu dengan beberapa orang-orang penting. Tapi yang jadi heran kenapa bisa bekerja sama tapi tidak bisa mengurus izin. Emang sesusah itu yang ngurus izin ya? Jangan-jangan. Nah, di sini ya, Koperasi Bahana Lintas Nusantara BLN bukan koperasi simpan pinjam tapi koperasi serbaguna. Udah jelas nih ada yang nge-share begini. Berarti dia paham apa artinya koperasi. Ya. Sebenarnya boleh kok koperasi serbaguna. Dia punya unit usaha untuk membuka simpan pinjam kepada anggota, boleh, tapi izinnya diurus. Jangan asal-asal langsung buka aja, langsung ini no, tidak semudah itu. Izinnya diurus. Jadi kalau kalian jadi anggota yang pintar, tanya izinnya. Izin di bidang simpan pinjamnya mana, Pak? Gitu ya, bukan izin di bidang jasanya. Ini enggak, kita nanyain tentang investasi yang dia gembor-gemborkan. Dan kalau kita lihat dari foto ini, namanya adalah Dinasti Nusantara Group. Merupakan holding company yang memiliki banyak usaha yang telah berdiri di Indonesia. Antara lain di sini ya, ada 35 usaha. Ini berbasis PT semua nih. Nomor 2 baru koperasi. Oke. Ada yayasan juga di sini, ada radio, ada tambang doang di sini. Tambang emas, ada klinik. Yang harusnya ada izinnya juga ya sebenarnya, tapi kita bahas koperasinya di sini. Sebenarnya kalau bapak ini punya usaha banyak ya tidak masalah gitu ya, tapi akan lebih baik kalau gue pribadi ya, jangan koperasinya jadi tameng doang, tapi ya kalau bisa kayak ada beberapa contoh koperasi yang gue tahu, justru koperasi itu adalah pemilik dari PT-PT di bawahnya, koperasinya jadi core di atas, baru punya PT-PT, bukan PT punya koperasi. Itu udah begitu loh. Jadi kalau emang benar-benar pengen memajukan anggotanya adalah pengusaha-pengusaha ataupun karyawan-karyawan dan bisa masuk ke koperasi, itu bakal lebih bagus banget gitu ya. Cuman kalau sebenarnya itu PT aslinya dan koperasi cuma jadi tameng, ya berdasarkan keputusan Menteri Koperasi dan UKM, ini peraturan nomor 8 tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi. Jadi buat kalian yang mau investasi di koperasi, kalian baca peraturan ini, saran dari gue ya, supaya kalian juga ada pengetahuan ya setidaknya sedikit lah tentang koperasi. Jadi yang tadi gue kasih tahu, untuk KBLI nya itu sama sekali nggak ada ya untuk koperasi BLN itu sendiri. Nah, ini ya, KBLI, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Nih, kalian bisa lihat ada di sini ada A, B, C sampai H, KBLI. Ya termasuk tergantung dari si koperasi itu masuknya kemana. Entah ke KSP primer atau sekunder, KSPPS primer atau sekunder, WSP, WSPPS, dan yang lainnya gitu ya. Jadi tinggal diklasifikasiin aja, tapi tidak ada sama sekali KBLI ini tadi di lampiran NIB dari koperasi BLN itu sendiri. Terus lanjut lagi, setelah ya terbitnya undang-undang nih ya, undang-undang bahkan ya, nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau kita singkat aja P2SK. Itu bisa dibilang koperasi itu dibagi dua lagi, maksudnya gini, ada yang closed loop dan open loop. Nah, closed loop adalah koperasi yang hanya melayani anggota dan simpanannya tuh cuma dari koperasi yang terkait kalau nggak salah, terus juga lebih kepada ya tadi ya tertutup ya antar koperasi itu sendiri. Kalau salah boleh koreksi, kalian nanti bisa googling. Nah, tapi ada juga jenis koperasi yang namanya open loop atau koperasi yang terbuka. Nah, kalau yang closed loop ini masih diawasi sama Kementerian Koperasi. Tapi yang open loop ini diawasin ataupun jadi ranahnya OJK. Dimana dia ini yang tadi ya open, terbuka, siapapun bisa. Mau bukan anggota, simpan pinjam di sana boleh, simpanannya juga iya. Entah dia mau dapat aliran dana dari luar pun juga
nggak masalah, tapi diawasin sama OJK. Jadi kita lihat ya di sini pasal berapa tadi ya. Di sini ya, pasal 201, koperasi di sektor jasa keuangan. Kalau kalian lihat ya, ini korporasi yang dapat melaksanakan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini ada kriterianya ya. Menghimpun dana dari pihak selain anggota koperasi yang bersangkutan. Menghimpun dana dari anggota koperasi lain. C. Menyalurkan pinjaman ke pihak lain. Sebenarnya perbedaannya itu aja ya, closed loop dan open loop. Tinggal kalian, kalau yang close itu ya berarti cuma hanya untuk anggota gitu ya. Jadi kayak gini. Dan kalau mereka membuka investasi itu atau ada pinjaman online dan yang lainnya, itu masuk ranahnya open loop yang diawasin oleh OJK ya. Lanjut lagi nih ya, di nomor 3, perizinan pengaturan pengawasan koperasi yang berkegiatan di sektor jasa keuangan dilaksanakan oleh otoritas jasa keuangan sesuai dengan undang-undang. Jadi bukan ranahnya Kementerian Koperasi lagi. Beda ya. Jadi gue harap itu aja sedikit yang bisa gue tambahkan. Ini durasinya udah panjang banget. Dan kesimpulannya, kalau kesimpulannya kayaknya gue coba cari. Kalau kemarin Kohro itu nyari di ChatGPT, gue nyari di Gemini aja ya, Gemini. Coba kita tanya ya. Oke, sebuah koperasi yang cukup menarik akhirnya. Perlu diketahui, aktivitas kontroversial ya, sorotan karena seperti investasi pertambangan emas di Papua yang dianggap kontroversial dan bahkan ilegal oleh beberapa pihak. Wow, sejarah koperasi proyek. Oke, jadi cuman segini doang ya, nggak kayak Kohroy. Saya sarankan kamu untuk mencari berita terbaru melalui mesin pencarian di Google dan yang lainnya. Tapi di video gue ini, di akhir video gue ini, gue cuma bisa saran ke kalian, siapapun kalian yang mau menjadi anggota koperasi, cari tahu dulu tentang koperasinya. Dan juga buat diri kalian paham apa itu koperasi. Jangan ya jadi anggota juga nggak paham tuh apa itu prinsip koperasi. Ataupun jadi pengawas dan ketua nggak ngerti juga apa itu koperasi sebenarnya. Jadi pahami dulu, makanya pahami dulu kemanapun kalian mau investasi, pahami dulu, jangan asal tergiur dengan keuntungan yang berlebihan gitu ya, kemakan marketing gitu ya. Dan saran lagi, kalau emang nih untuk koperasi Bahana Lintas Nusantara bisa, kalau memang menurut gue mereka sayang kepada anggotanya, mereka care sama kalian sebagai anggotanya, urus izin-izinnya gitu ya. Jangan cuman kerjasama dengan ini itu yang menurut gue tuh juga butuh effort ya dan susah ya. Kenapa izinnya nggak diurus gitu ya. Jadi mungkin itu aja, nih durasinya udah cukup panjang. Dan terima kasih buat kalian yang udah mau nonton. Sekali lagi, kalau ditanya disarankan nggak selama kalau kalian lihat tadi ya grade-nya E, belum punya izinnya, gue tidak akan merekomendasi kalian kemanapun kalian mau berinvestasi gitu ya. So mungkin itu aja dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye bye.